Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan pembelajaran. Sekalipun proses belajar mengajarnya via daring, karena kita tahu bahwasanya terkendala COVID. Baik, saya Desi Harlina dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator di hari ini. Yang akan dijelaskan oleh pemateri yaitu Muhlis Setiawan, Dina Aulia, dan Pipit Sapitri dengan materi sejarah, etika, dan konsep dasar. Baik, kepada pemateri saya persilahkan memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Pipit Syafitri, Muhli Setiawan, dan Dini Aulia. Di grup chat ini sudah kami kirimkan file PowerPoint dan makalah. Mohon maaf videonya akan menyusul nanti karena pastinya butuh waktu untuk membuatnya agar hasilnya lebih maksimal. Dan seperti yang kita ketahui, hari ini kan jadwal perkuliahan kita full dari pagi, jadi kami belum sempat untuk membuat video tersebut. Dan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kami perpanjangan waktu untuk mengumpulkan video pemaparan materinya. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan pembuatan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, berhubung pemateri sudah mengirim PPT sama makalahnya, saya akan membuka forum pertanyaan kepada penanggap utama yaitu dari kelompok 2. Pada kelompok 2 dipersilahkan untuk bertanya. Baik, sudah ada satu pertanyaan dari penanggap utama yaitu Saudari Ruminah, yang mana pertanyaannya, apa yang terjadi apabila etika tidak diterapkan secara maksimal dalam sebuah bisnis? Apakah akan berdampak buruk?
Pertanyaan terakhir dari saudara Ari Prabowo selaku penanggap utama dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengenai tentang etika dalam berbisnis, sebutkan landasan yang terperinci mengenai etika dalam berbisnis. Baik, berhubung penanggap utama sudah bertanya semua, dipersilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari penanggap utama tersebut. Suatu pertanyaan dari saudari Ruminah sudah dijawab oleh saudara Muhlis Setiawan. Kepada Ruminah, silahkan didengarkan dan ditanggapi jawaban dari saudara Muhlis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ari Prabowo. Pertanyaannya adalah, sebutkan landasan yang terperinci mengenai etika dalam berbisnis. Baik, sebelumnya di sini ada 5 prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku untuk menjalankan etika bisnis. Yang pertama yaitu adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa sesuatu yang dipikirkan berarti sesuatu yang dikatakan. Sementara apa yang dikatakan adalah sesuatu yang dikerjakan. Prinsip ini mengedepankan kepatuhan dalam melaksanakan komitmen serta perjanjian yang sudah disepakati. Yang kedua adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi memegang teguh kemandirian, tanggung jawab, dan kebebasan. Hal ini berarti bahwa orang yang mandiri adalah orang yang mampu memutuskan dan melakukan tindakan berdasarkan kemampuan sendiri, berdasarkan dengan apa yang diyakini, dan bebas dari hasutan, tekanan, serta ketergantungan. Yang ketiga adalah prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menanamkan kesadaran jika dalam menjalankan bisnis memerlukan win-win solution, di mana setiap keputusan dan tindakan bisnis yang dilakukan harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Yang keempat adalah prinsip keadilan. Dalam prinsip ini tertanam sikap untuk memperlakukan semua pihak dengan adil, yakni tidak membedakan siapapun dari berbagai aspek. Yang kelima atau yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral adalah prinsip teguh untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati, baik harkat dan martabatnya. Adapun mengenai prinsip umum dalam etika bisnis, yaitu dalam prakteknya ada 3 prinsip umum. Yang pertama adalah adanya rasa saling percaya satu sama lain. Rasa saling percaya satu sama lain tentunya akan membantu implementasi etika bisnis yang baik melalui sikap saling mematuhi perjanjian dan aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Yang kedua adalah rasa tanggung jawab. Prinsip umum yang penting dalam etika bisnis adalah tanggung jawab. Maksud dari tanggung jawab di sini adalah komitmen perusahaan untuk menciptakan kemakmuran yang tidak terbatas hanya pada pemegang saham, tapi juga pemangku kebijakan serta lingkungan operasional perusahaan. Yang ketiga adalah menghargai lingkungan. Prinsip yang tidak kalah penting adalah selalu menghargai lingkungan tempat tinggal Anda. Setiap perusahaan harus mampu menjaga, mengelola, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien demi kelangsungan kelestarian alam serta lingkungan. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan Ari Prabowo. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dani Ramadan. Yang pertanyaannya, apa perbedaan dari etika bisnis pada zaman dulu dan zaman sekarang? Menurut saya perbedaannya tidak terlalu jauh karena mengacu pada batasan etika dari berbagai pandangan ahli yang telah dikemukakan, maka peran etika adalah membahas dan menunjuk alternatif pemecahan masalah bisnis yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dalam suatu kegiatan bisnis. Landasan yang digunakan dalam hal ini adalah prinsip-prinsip nilai dan norma moral yang terwujud dalam sikap dan perangai atau akhlak para pelaku bisnis dalam penyelenggaraan usaha bisnisnya dengan menjunjung tinggi partisipan bisnisnya.
Pada dasarnya, etika bisnis menyoroti moral perilaku manusia yang mempunyai profesi di bidang bisnis dan dimiliki secara global oleh perusahaan secara umum. Sedangkan perwujudan dari etika bisnis yang ada pada masing-masing perusahaan akan terbentuk dan terwujud sesuai dengan kebudayaan perusahaan yang bersangkutan. Etika bisnis ini muncul ketika masing-masing perusahaan berhubungan dan berinteraksi satu sama lain sebagai sebuah satuan stakeholder. Selanjutnya, etika bisnis itu terbagi menjadi dua pandangan, yaitu yang pertama normatif etik dan deskriptif etik. Selanjutnya, beberapa pebisnis berpendapat bahwa terdapat hubungan simbiosis antara etika dan bisnis, di mana masalah etik sering dibicarakan pada bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Dalam hal ini terdapat versi lemah dan versi yang kuat mengenai pendekatan ini. Versi lemah mengatakan bahwa etika yang baik dihasilkan dari bisnis yang baik. Secara sederhana, praktik bisnis yang bermoral adalah praktik bisnis yang menguntungkan. Versi yang kuat mengenai pendekatan keuntungan mengungkapkan bahwa dalam pasar yang kompetitif dan bebas, motif keuntungan akan terkait dengan lingkungan yang sesuai dengan isu moral tersebut. Itulah sebabnya jika pelanggan menginginkan produk yang aman atau para pekerja menginginkan privasi, maka mereka akan memperolehnya dari bisnis yang memenuhi kebutuhannya tersebut. Dalam etika bisnis, kewajiban moral dalam bisnis dibatasi oleh persyaratan hukum. Aspek yang paling universal dalam moralitas barat telah digunakan pada sistem legal bangsa kita, yaitu hukum yang menegaskan mengenai sanksi bagi pembunuhan, pencurian, penipuan, pelecehan, dan perilaku yang membahayakan lainnya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apabila ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan kembali. Baik, berhubung pemateri sudah menjawab semua pertanyaan dari penanggap utama, saya akan membuka sesi kedua, yaitu untuk penanggap umum dari semua kelompok perwakilan satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Orisa dan saudara Tegar, karena menurut saya di sini pertanyaannya hampir sama, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa terus menerapkan etika dalam berbisnis, selebih pada saat pasang surutnya kita dalam berbisnis gitu. Kita tahu bahwa di era persaingan global pada saat ini menuntut setiap perusahaan untuk senantiasa melakukan upaya-upaya yang proaktif agar tetap dapat eksis dan meraih atau mempertahankan pasar. Hal ini jelas membuat semua kegiatan saling berpacu untuk satu sama lain mendapatkan kesempatan atau opportunity dan keuntungan atau profit. Kadangkala untuk mendapatkan kesempatan dan keuntungan tadi memaksa orang untuk menghalalkan segala cara, mengindahkan ada pihak yang dirugikan atau tidak. Kompetisi inilah yang harus memanas belakangan ini. Kata itu mengisyaratkan sebuah konsep bahwa mereka yang berhasil adalah yang mahir menghancurkan musuh-musuhnya. Banyak yang mengatakan kompetisi lambang ketamakan, padahal perdagangan dunia yang lebih bebas di masa mendatang justru mempromosikan kompetisi yang juga lebih bebas. Lewat ilmu kompetisi ini, kita dapat membayangkan eksportir kita yang ditantang untuk terjun ke arena baru, yaitu pasar bebas di masa mendatang. Kemampuan berkompetisi seharusnya sama sekali tidak ditentukan oleh ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan. Inilah yang sering dikonsepkan berbeda oleh penguasa kita. Jadi, untuk tetap bisa menerapkan etika dalam berbisnis di dalam diri pebisnis tersebut atau diri kita sebagai pebisnis, konsep pembangunan yang berkelanjutan dan untuk melaksanakannya, kita optimis bahwa salah satu kendala dalam menghadapi era globalisasi dapat diatasi. Etika bisnis juga kita agar perusahaan mampu bertahan. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada yang masih Baik, berhubung pertanyaannya banyak sekali dari perwakilan kelompok, jika teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain, maka dipersilahkan untuk menjawab.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Zahro. Pertanyaannya adalah bagaimana etika yang baik dan benar dalam berbisnis itu dan berikan contohnya. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan beserta contohnya bagaimana sih beretika yang baik dan benar dalam berbisnis itu. Yang pertama adalah contohnya misalnya mengutamakan kebutuhan pelanggan. Perusahaan yang membangun budaya tempat kerja jujur saat terbuka, menyajikan solusi, dan menerima kritik dengan rendah hati. Adapun yang ketiga adalah memprioritaskan kerjaan yang berbeda pada proses perekrutan dan meningkatkan kemungkinan bahwa jenis pelamar yang berbeda akan dipilih untuk suatu proses. Jenis pelamar yang terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan yang terjawab oleh pemateri, yaitu pertanyaan dari Saudari Orisa, Saudara Tegar, dan Saudari Jahro. Dipersilakan juga kepada teman-teman kelompok lain jika ingin membantu menjawab pertanyaan dari Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Leli. Pertanyaannya adalah, bagaimana perusahaan mengaplikasikan etika bisnis secara optimal dalam suatu perusahaan? Ya, perlu kita ketahui bahwa di dalam suatu etika itu harus ada tanggung jawab dalam hal dikerjakan sebagai seorang pembisnis maupun seorang karyawan. Norma dalam etika itu sangat penting dengan adanya hukum, kebijakan, dan prosedur perusahaan, serta moral dan mental pribadi seseorang. Pihak yang bertanggung jawab terhadap moral etika dalam perusahaan adalah manajer. Manajemen dalam suatu perusahaan juga diperlukan untuk menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh perusahaan, yaitu pastinya pihak perusahaan. Etika adalah dengan dukungan dari pihak pertanyaan Saudari. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Novita Sari Rahmawati. Yang pertanyaannya bagaimana apabila dalam suatu perusahaan atau organisasi terdapat individu ataupun pegawai yang melanggar atau tidak menerapkan etika bisnis walaupun sudah ditegur berkali-kali. Maka langkah akhir dari yang dapat diberikan adalah pengenaan sanksi atas bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh baik komisaris dan direksi, yaitu berpedoman pada anggaran dasar perusahaan dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai perusahaan atau keanggotaan anggota suatu organisasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam peraturan disiplin pegawai atau PDP maupun aturan pertanyaan-pertanyaan yang saya bacakan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh pemateri. Baik, kepada teman-teman yang lain yang bisa menjawab, mohon dijawab untuk membantu pemateri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Yusuf Hidayat. Pertanyaannya adalah bagaimana etika seorang bawahan menegur atasannya jika memang salah. Yang pertama-tama nih yang bisa kita lakukan adalah bicara berdua. Misalnya minta waktu khusus dengan atasan untuk berbicara berdua karena mengumbar kesalahan. Itulah beberapa contoh etika dalam menegur atasan yang. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Mugis. Yang pertanyaannya bagaimana etika terbaik dari seorang pemimpin perusahaan dalam menyikapi karyawannya yang teledor sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Sebelum mengambil keputusan, pemimpin tersebut harus bisa mempertimbangkan baik atau buruknya dengan memberikan 2 opsi pilihan kepada pegawai yang melakukan keteledoran tersebut, yaitu yang pertama adalah ganti rugi. Ganti rugi merupakan hak penguasa pegawai tersebut tidak mampu atau tidak. Sekian jawaban dari saya. Apabila masih ada tanggapan bisa tanyakan kembali.